Wah, rumah ini brand new buat miliarder, cocok banget. Yang newlyweds, baru punya anak satu, ini pas banget ya. Dan lokasi yang luar biasa. Pondok Indah, miliarder ya. Dengan luas tanah 140 dan bangunannya ini 390, ada 3 kamar tidur, ada 4 kamar mandi, dan ada swimming poolnya miliarder, asik banget. Dan swimming poolnya ini juga cukup panjang, karena panjangnya sekitar 9 meter dan lebarnya 2,5. Wah, itu luar biasa, kita masih bisa berenang-berenang, enak banget. Dan konsep rumahnya industrial, modern minimalis industrial, brand new, kualitasnya juga bagus, kusen-kusennya juga kualitas oke, dan ada rooftopnya yang asik banget. Di situ kita bisa ada semi outdoornya, ada indoornya juga. Itu opsinya dari miliarder, mau nyaman di mana aja. Halo miliarder, yes, ketemu lagi dengan gue Bima di channel The Miliar Team by Grande Vida Property. Oke, saat ini gue berada di Pondok Indah. Wah, kalau ngomongin Pondok Indah, pasti miliarder udah tahu semua bahwa lokasi ini lokasi elit yang juga keren banget ya, dan deket kemana aja. Oke, nah di belakang gue ini ada satu rumah yang baru, super kece dengan style industrial ya, jadi modern minimalis dengan sentuhan industrial. Wah, ini keren banget, dan menurut gua ini cocok banget buat miliarder sebagai new couples atau juga family yang mungkin baru punya anak satu atau dua, masih kecil-kecil. Dan ini cocok kenapa juga ada kolam renangnya nih, rumah segede gini. Oke, luas tanah ini 140 dan bangunannya 390. Ada 3 kamar tidur dan 4 kamar mandi ya. Dan ini asik banget buat miliarder yang juga suka ngoleksi otomotif, otomobil. Nih, garasinya bisa muat 2 dan carportnya juga bisa muat 2 mobil. Jadi total ada 4. Wah, ini semua pack keren banget. Jadi kebutuhannya semua bisa terpenuhi. Oke, langsung aja yuk kita masuk. Ya, sekarang kita sudah ada di area carport dan juga bagian depan dari rumah ini. Tadi kalau gue bilang ini memang style industrialis, jadi sentuhan nature-nya juga ada. Karena dari lantai untuk carportnya ini dari batu alam. Dari pintu garasinya aja style industrialnya kental banget nih miliardernya. Dia model pakai kayak style kawat-kawat seperti ini ya. Dan juga bolong-bolong, jadi sehingga apa, sirkulasi udaranya juga tetap ada. Kalau manasin mobil di dalam juga masih enak. Anginnya tetap keluar atau asapnya tetap langsung keluar. Oke? Dan ini lumayan ceilingnya tinggi, jadi untuk mobil-mobil SUV, MPV seperti Alphard atau Fortuner masuk banget nih, karena tingginya sekitar 2,1 ada. Alright? Ya, nanti sebelum itu kita akan ke area servisnya dan kita masuk langsung ke entrance-nya. Oke? Nih, ini juga sudah ada area taman kecil, pohon besar. Tahu gua nih namanya pohon kule, tapi correct me if I'm wrong kalau salah. Tapi ini pohon kule yang bagus banget, yang lagi trendy banget saat ini. Dan sentuhan fasadnya juga asik. Kenapa? Karena ada sentuhan model batu bata expose. Wah, namanya bukan concrete expose, tapi batu bata expose nih di fasad depannya. Perpaduan warnanya juga bagus menurut gua. Yuk. Nah, sekarang kita sudah masuk ke entrance-nya. Tangganya ini stylenya udah kuat banget di industrial tadi. Kenapa? Karena setiap anak tangganya ini dia dari model besi tempat yang bolong-bolong ya, style kayak di industrial udah pasti. Dan di bawahnya sudah ada seperti rumput sintetis yang, karena ini areanya sebenarnya outdoor, jadi kalau misalnya hujan ini udah pasti tahan karat semua dan kuat dan kokoh. Airnya juga jatuh ke area rumput sintetisnya juga aman terserap, pasti juga ada pembuangannya ya. Dan ini juga cukup lebar, sekitar 1,5 meter. Pegangannya juga, hand railingnya juga ini kuat semua. Oke, nah ini kita sudah masuk di area foyer depan. Di sini lucu juga, sudah ada kayak tempat untuk apa ya, hiasan aja. Tapi gue note bahwa rumah ini dijualnya semi furnished. Kalau misalnya miliarder ada sofa, ada kabinet
sebenarnya itu tidak termasuk. Tapi kalau misalnya memang minat mau sekalian, ya itu bisa diobrolin. Ya, yuk kita sekarang masuk. Nah ini pintunya juga udah bagus banget ya stylenya. Ini pakai PVC yang tebal banget nih, bagus. Biasa nggak tangtong-tangtong. Nah ini door handle-nya juga perpaduan antara kayunya dan besi hitam juga keren banget nih. Ya, nah kita sudah ada di dalam nih miliarder ya, tepatnya di lantai, ya kita bilang lantai 1 deh ya. Jadi karena rumah ini tuh persis 3,5 lantai rumahnya, memang nggak ada lift tapi ada tangga juga. Di sini kita ada di lantai 1, lantainya keramik ini style concrete exposure juga, menambah kesan industrialnya semakin kuat juga karena kombinasi warnanya biasanya ya style abu-abu dan hitam. Ini sangat mendominasi di rumah-rumah style industrial. Nah, di area sini, ini sebenarnya area living room, area nonton TV, semua. Juga ada pintu jendela depan. Ini model pintu jendela yang kita bisa seperti kayak ada balkon kecil di sini dengan rumput sintetis dan tanaman-tanaman yang menarik dan juga cantik. Jadi ada tanaman Lee Kuan Yew juga yang menambah kesan naturalnya dapat banget nih hijau. Jadi kalau Lee Kuan Yew kan sebenarnya kayak dia akan turun ke bawah seperti tirai alami, tapi tetap memang harus dirawat dan disiram setiap hari nih, ya. Jadi memang harus ditrim juga perawatannya. Tapi itu easy lah, ya, gampang untuk trimnya. Dan ini juga ada pohon-pohon, kok pohon sih? Bunga, ya. Ada bunga yang ini zaman kecil nih, gue lupa namanya. Zaman kecil, ini suka ada madunya kecil, cara manis. Gue kalau masih kecil nih, gue buka madu, gue isep-isep. Bisa banget ini. Alright, jadi cantik banget rumahnya. Perpaduannya, warna-warni ini menambah kesan rumahnya semakin manis. Oke, dan ini adalah area living room tadi yang gue info. Nah ini sudah ada area nonton TV-nya, dan sudah ada seperti kabinet dan profiling di sini yang ada seperti nuansa marble, tapi ini doff dan ini bukan marble tapi ya, oke. Dan ada lampu di belakangnya seri untuk menambah kesan temaram kalau malam-malam atau sore, itu menarik banget. Dan ceilingnya juga tinggi nih sekitar 3 meter. Ada down ceiling, jadi ada lampu di sekitarnya juga menambah suasananya semakin warm di sini ya. Perpaduannya oke banget. Dan yang keren lagi menurut gua nih. Ini menurut gua kece nih. Di tengah-tengah ada satu taman kecil yang kita bisa buka dan void besar yang dia nembus ke area kolam renang. Memang nggak bisa masuk ke situ dari sini. Cuma ini menurut gua lucu banget, menambah apa ya, kesan naturalnya itu kuat dengan pohon besar, pohon Kamboja dan tanaman pentul merah ini, dan rumput-rumput ini juga ini manis banget di sini. Jadi kita masih bisa ngeliat ijo-ijo, duduk santai sambil nonton TV atau hosting teman-teman atau saudara di rumah ini juga asik banget ya. Dan semua bisa dibuka nih miliarder. Yang sana semua dibuka, di sini juga bisa dibuka. Jadi sirkulasi udara enak banget nih. Kalau udah hujan tinggal ditutup aja, nggak perlu pakai AC juga enak di sini. Ya, dan ini juga bagus nih, biasanya tebal. Alright, yuk kita maju lagi ke sini, ke dalam. Dan di sini ada satu powder room, ya. Powder roomnya juga nice, dengan kaca-kaca buram. Dia pakai stiker sunblast, jadi lebih ada natural light-nya masuk, tapi aman juga buat orang yang mau menggunakan powder room ini. Jadi nggak kelihatan dari luar. Yuk, sekarang kita ke dalam. Di sini adalah masuk ke area kitchen dan diningnya. Oke, karena memang rumah ini lebih style itu compact. Kitchennya udah ada, seperti sinknya juga sudah ada, kabinet-kabinet udah ada. Tapi gue ingetin lagi, ini semua hanya aksesoris, nggak include dalam penjualan rumah ini. Dan ini mejanya, kalau ini termasuk kabinetnya. Nah ini countertopnya juga bagus nih, dan di dindingnya juga oke, ya. Lemari-lemari juga banyak, tuh, oke. Dan semuanya juga banyak fungsional sininya. Semua udah mulai slow stop semua, engsel-engselnya luar biasa. Dan ini adalah area kitchennya untuk masak. Cooker hoodnya juga udah ada. Dan ini ada meja kecil yang
buat sampel atau vision atau visi untuk miliarder bahwa disinilah tempat untuk diningnya. Oke. Nah, di lantai ini sebenarnya bukan parket. Ya, lantai ini seperti keramik tapi yang motif kayu. Kenapa dipilih ini? Selain menambah warm dan menyatu dengan dapur atau kabinet kayu, juga karena menempel dengan kolam renang nih miliarder ya. Jadi gue ngerti banget maksudnya owner adalah ketika kita habis berenang mau ambil makanan agak basah-basah masih nggak apa-apa, gampang dipelnya, gampang dilapnya karena ini modelnya keramik. Oke, itu menurut gue ide yang luar biasa. Oke, dan di sini masih ada skylight yang cukup besar untuk penerangan natural di area sini. Dan ini ada bambu-bambu, ya ini real, ini pohon bambunya real ya. Dan ada tanahnya juga di sini, lampu-lampu. Nah ini juga salah satu kenapa pakai pemilihan keramik model kayu ini supaya kalau misalnya nyiram airnya juga tumpah-tumpah ke area ubin ini, itu nggak masalah, tinggal dipel aja, gampang, cepat semuanya. Oke, ini ide yang menarik juga nih, ada pohon bambu di sini. Cuma memang harus rajin-rajin kita bersihin karena yang gue tahu pohon bambu yang tipe ini cukup gampang jatuh daunnya sehingga kita harus rajin-rajin bersihin ya. Oke, nah kita area pool yuk langsung. Ini kita tutup di sini, aksesnya untuk area poolnya di sini karena ini kacanya gede banget ya dan pintunya tebal berat. Ini kualitasnya udah bagus banget. Nah ini ada anak tangga yang style industrial juga, bolong-bolong. Di sini masih ada pool deck yang di cover pakai rumput sintetis nih, miliarder ya. Ini lebarnya sekitar hampir 2 meter dan ini masih bisa juga untuk misalnya naruh bean bag, itu cocok banget. Jadi sambil habis berenang, karena ini kolam berenangnya lumayan panjang. Jadi lebarnya ini sekitar 2 meter lebih, 2,5. Panjangnya itu 9 meter. Jadi masih lumayan gitu untuk berenang. Dan kedalamannya, nah ini kedalamannya memang agak dalam untuk anak-anak, harus hati-hati karena mungkin menurut gue harus dipasang pagar pengaman di sini. Ini dalamnya untuk yang di bagian pendek ini mungkin sekitar 1,50, lalu dia agak ke dalam lagi, dia lebih dalam. Oke, jadi buat dewasa bisa, buat anak-anak harus hati-hati. Oke, ini kayaknya menurut gue bakal jadi area favorit gue. Kenapa? Karena ada kombinasi indoornya, ada kombinasi outdoornya. Ya, karena di sini ada area ini yang kebuka, void kebuka. Jadi kalau misalnya air hujan bisa natural langsung masuk. Dan di sebelah sini ini ada ketutup yang kayaknya menurut gue ini kamar. Nanti kita lihat itu aman. Jadi kalau misalnya mau let's say lagi hujan-hujan, kita mau ya tetap nyebur, kita masih aman di sini. Oke, dan dengerin suara percikan-percikan air hujan saat sampai duduk-duduk di sini, kongko misalnya ngopi-ngopi atau lagi I don't know, wine, teman-teman datang, ini juga asik banget. Tinggal pintu jendelanya dibuka semuanya, wah udah luar biasa. Alright, ya ke area sini uniknya nih ada vertical garden ya, ada taman vertikal atau tumbuhan-tumbuhan vertikal yang ditaruh di dinding. Ini juga menambah kesan naturalnya dapat. Dia menyatu dengan area taman di tengah tadi yang gue liatin itu. Dan di atasnya ini kebuka, jadi kalau mau nyiram tanamannya sebenarnya bisa pakai air aja, pakai selang. Oke. Dan di sini area buat showernya, bilasnya sudah ada semua nih ya. Ini udah kayak small kamar mandi nih sebenarnya kecil. Cuma kurang klosetnya aja sebenarnya ya. Tapi kalau mau kloset ada di powder room karena deket dari sini. Alright. Ini mandi atau bilas bisa di sini semua, enak. Dan itu kayaknya ada colokan misalnya kalau mau buat air panas. Ini kayaknya dulu buat kamar mandi juga bisa, buat air panas juga bisa. Jadi ininya mau air dingin, air panas tinggal dipasang tuh di situ. Oke, water heaternya. Yes. Alright, nah ini ada pintu menuju ke lantai, kita bilang lantai dasar lah ya. Si garasi, area service area, semua ada di bawah lewat pintu ini. Tapi itu kita nanti bahas. Oke, sekarang kita langsung aja ke lantai 2. Oke, karena kita tadi gue bilang lantai 1. Yuk. Oke, ini
model tangganya juga kayak bolong-bolong industrial, dia pakai besi besar yang baja yang besar, yang tebel ya. Ini dengan ada tutupan partisi kayu-kayu. Lantainya kalau ini solid wood. Sini kita naik. Nah, di lantai 2 ini ada kamar, masih ada alley yang cukup lumayan nyaman. Namun ini area lantainya dia pakai juga nuansa kayu. Dia pakai keramik juga. Enaknya lagi, di sini ada jendela yang besar banget nih miliarder ya. Wah, ini nyaman, sirkulasi udaranya juga enak. Kita bisa langsung ngeliat ke area pool, area vertical gardennya tadi. Jadi, tapi jangan loncat di sini. Bahaya juga kalau buat anak-anak loncat. Ya mungkin dikasih sedikit jaring kali ya. Ya itu pilihan miliarder lah. Oke, sekarang kita masuk ke kamar. Oke. Nah, ini adalah kamar utamanya nih, miliarder. Kamar utamanya ini cukup besar dan posisinya ada di depan. Jadi kita bisa ngelihat ke area depan untuk area jalan depan rumah dengan jendela yang juga besar-besar. Ini kita bisa buka aja langsung. Nah, ini sirkulasinya juga enak. Untuk ceiling ini tinggi banget dan model ceilingnya ini juga cukup unik nih, miliarder ya. Dia modelnya itu miring ke atas, bukan yang ada plafon lagi. Dia plafon tetap ada, tapi modelnya lebih kayak condong miring ke atas, kayak style-style rumah modern lah, modern minimalis. Justru sirkulasi lebih enak dan juga ada instalasi AC, jadi ini nyaman. Nah, ini lantainya juga dia modelnya pakai yang keramik, kayunya, durability-nya juga lebih bagus dan tahan lama. Balik lagi, ini tempat tidur semua ini hanya aksesoris sementara, nggak include. Tapi kalau misalnya miliarder tertarik, diomongin aja nanti, ya. Nanti kita sampein. Oke. Nah, ini ada kamar mandi dalamnya, sama nih untuk kamar mandi kacanya dipakai model yang seperti di powder room. Nah, ini ada bathtub, ada shower, semua shower juga cukup nyaman dan besar, ceilingnya juga tinggi dan dindingnya juga ini modelnya menarik sekali. Dia model kayak teraso yang kecil-kecil ya keramiknya. Nah, ini dari sanitarinya dia dari iTrio. Nah, ini brand yang kayaknya gue baru denger, tapi kayaknya desainnya kece banget nih, stylenya gue suka nih ya, cocok banget sama konsep rumahnya, stylenya industrialis. Sinknya ini cuma yang untuk klosetnya dia Toto Premium Eco, yang model Eco Flush. Ini juga untuk shower dari iTrio juga, saniternya ini juga dari iTrio. Jadi, nah ini lucunya ada taman kecil nih di sini nih. Jadi kalau misalnya kita lagi mau berendam, buka jendela ini itu masih enak. Dan ada pagar tanaman, jadi nggak perlu khawatir untuk bisa diintip dari luar ya. Dan jendelanya juga dia modelnya ada kaca sunblastnya. Very nice. Oke, ada kamar master udah. Sekarang kita ke kamar selanjutnya. Tadi gue info ini rumah ada 3 kamar. Nah, kamar anak nih ada di sini. Dia ada anak tangga dikit kayak mezanin. Oke, nah ini bisa jadi kamar atau jadi study room. Tapi kalau mau jadi kamar juga nyaman banget karena sudah ada built-in. Kalau ini termasuk nih, dia udah built-in klosetnya, udah ada ya. Dan ini udah ada area buat meja belajar. Balik lagi ini exclude. Tapi kalau misalnya mau taruh meja belajar, seperti inilah kira-kira visionnya. Oke. Ya, buat area ini anak-anak misalnya naruh rak buku juga masih bisa di sini. Oke, tempat tidur misalnya mau di sini kepalanya bisa, mau di sini kepalanya juga bisa, masih enak. Pilihannya seleranya ada di miliarder tentunya. Oke. Yuk, pintunya juga kece nih. Pokoknya yang pintu seperti ini kamar, ya. Nah, ini kamar yang kedua nih miliarder. Ini kamar yang kedua. Nah, ini udah langsung terlihat vision untuk
area posisi layout tempat tidur yang cocok memang untuk yang junior seperti ini. Ada colokan kabel juga udah ada. Ini ada cermin yang besar banget, di tiap kamar juga udah ada cermin. Ya, jadi nggak usah perlu cermin lagi untuk ngaca. Ini lemarinya juga sudah built-in, tinggal masukin baju-baju aja ya. Semua udah. Ini buat naruh aksesoris. Pakai baju ganti, tinggal ngaca. Wah, keren deh. Oke, kalau meja belajar, nah meja belajar bisa di sini ataupun di sini. Oke, dan ini jendelanya bisa dibuka juga nih miliarder. Tuh, besar. Nah, kalau kalian miliarder dengerin, kadang-kadang kita bisa ngebedain nih untuk kusen-kusen yang aluminium kualitas bagus. Nih dari bunyi ini nih. Tuh. Nah, itu relnya udah pasti kualitasnya bagus, smooth, nggak tangtong-tangtong, bunyinya kedap. Ini udah pasti aluminium yang kualitas oke, ya. Yuk, ini cukup. Kita lihat kamar mandi sharingnya. Karena memang kamarnya cuma 3, kamar anak ini 2, ya termasuk kamar anak. Nah, ini adalah kamar mandi yang untuk anak. Jadi ini bisa sharing. Shower aja, nggak ada bathtub, semua juga dari Atreo. Untuk sanitary-nya, ini ya untuk klosetnya dia dari Toto EcoFlush juga, semua. Keren sih menurut gua, sesuai dengan desainnya, industrial stylenya. Ini cuacanya pas lagi juga agak panas, tapi nggak terlalu panas di dalam karena apa? Banyak bukaan nih di sini. Sirkulasi udaranya keluar semua, ya. Kecuali kalau hujan baru kita tutup. Kalau mau dibuka, menurut gue masih lumayan aman. Memang nggak usah dibuka semuanya, tapi sedikit udaranya juga tetap masuk. Yeah. Asik kan? Ini masih bisa kita lihat. Dan ini menurut gue cocoknya dibuka begini ya. Jangan pakai gorden nih. Kalau misalnya miliarder mau pakai blind masih bisa. Tapi kalau karena ini di area luar dari kamar, menurut gua sih nggak usah pakai gorden untuk yang di kamar aja nanti, ya. Nah, ini ada satu tangga lagi ke atas karena ini kan rumahnya 3,5 lantai. Tentunya ada rooftop. Wah, kita cek yuk rooftopnya kayak apa. Welcome miliarder di area rooftopnya. Wah, ini menurut gue bingung nih. Area favorit gue juga bisa jadi yang ini nih, karena asik banget. Gue jadi bingung antara area ini atau area yang swimming pool tadi. Karena menurut gue ini salah satu area yang nyaman banget. Kenapa? Ini ada area indoor, ada area outdoor. Di sini bisa area buat main anak-anak, atau private area, atau jadi studio, atau buat area nongkrong teman-teman, kongko-kongko, taruh bar, sofa, wah apapun bisa, enak banget. Karena stylenya kayak di luar negeri banget nih Eropa. Dan di sini modelnya ada skylight yang bisa menerangi area ini tanpa harus lampu, dan kaca-kaca juga besar ya. Jadi pintu kacanya juga besar, jadi natural light-nya dapat sekali di sini. Dan sirkulasi udaranya juga enak. Tanpa harus AC, menurut gue cukup nyaman di sini ya. Dan ini ceilingnya juga dia modelnya pakai sentuhan kayu, jadi sama dengan area lantainya. Lantainya juga style kayu. Jadi konsep natural dan perpaduan antara natural dan industrialnya itu dapat banget menurut gua. Ya, sekarang kita keluar sedikit. Di sini ada area outdoornya. Di sini ya kita bisa bilang kayak rooftop, mini rooftop dengan ada taman kecil di sini, tanaman-tanaman. Di sini pakai rumput sintetis, tapi nggak usah khawatir. Kalau hujan juga dia sudah ada area pembuangannya, airnya akan ngalir. Nah, di sini buat duduk-duduk santai, pakai beanbag juga seru nih. Kalau lagi ngundang teman-teman main ke rumah ya. Suasana Bali-nya ada sedikit di sini, oke? Dan sebelah kiri gua ini ada atap kaca yang untuk menutupi area taman tengah tadi. Jadi pun dengan di sini ada sela udara untuk sirkulasi udara supaya tetap ada. Jadi kalau hujan
dia terfilter oleh kaca ini supaya nggak langsung direct ke tanamannya. Nah, pembuangan airnya kalau kaca hujan ke sini dia langsung ke taman ini, ya. Jadi masih enak banget. Nice. Gue bingung nih, area favorit gue yang mana? Antara yang pool tadi atau yang area rooftop ini, karena sama-sama asik di sini. Gue bingung. Ya udah, kayaknya semua area udah gue ajak lihat. Mungkin kalau misalnya yang area service, gue udah ceritain sedikit tadi. Ya ada kamar ART, insert gambar dari sini. Ada kamar ART, service buat nyuci, semua ada di bawah selantai dengan garasinya. Nah itu juga area yang nyaman juga buat ART, jadi memanusiakan manusia. Sekarang banyak banget kadang-kadang rumah-rumah itu area ART itu kecil banget, jadi kasihan. Tapi ini enggak, ini aman, ada di bawah semuanya. Karena juga rumahnya 3,5 lantai, keren banget. Oke, kayaknya area ini udah semuanya detail gue bahas. Saatnya kita untuk summary, langsung aja kita turun lagi. Yuk. Oke, bener saatnya kita untuk summary ya. Dan tadi gue udah ngajak kalian untuk tour di rumah yang keren ini. Dari lantai dasar, lantai 1 dan lantai 2. Wah, rumah ini brand new buat miliarder, cocok banget. Yang newlyweds, baru punya anak 1, ini pas banget ya. Dan lokasi yang luar biasa. Pondok Indah, miliarder ya. Dengan luas tanah 140 dan bangunannya ini 390. Ada 3 kamar tidur, ada 4 kamar mandi. Dan ada swimming poolnya, miliarder, asik banget. Dan swimming poolnya ini juga cukup panjang, karena panjangnya sekitar 9 meter dan lebarnya 2,5. Wah, itu luar biasa. Kita masih bisa berenang-berenang, enak banget. Dan konsep rumahnya industrial, modern minimalis industrial, brand new, kualitasnya juga bagus, kusen-kusennya juga kualitas oke. Dan ada rooftopnya yang asik banget. Di situ kita bisa ada semi outdoornya, ada indoornya juga. Itu opsinya dari miliarder mau nyaman di mana aja. Ya, dan sebelum gua closing, kita ada area favorit biasanya. Nah, gue masih bingung area favorit gue antara rooftop atau area pool. Tapi saat ini kayaknya menurut gue masih suka area poolnya. Karena apa? Di situ masih ada pool deck yang kita bisa duduk-duduk santai, misalnya pakai beanbag, sambil berenang, langsung juga menempel ke dapur. Dan itu buat anak-anak berenang juga masih oke. Saat kita habis berenang, bilas misalnya, terus kita lapar atau mau ambil minuman, deket banget sama dapur ya, dan itu nyaman banget ya. Itu adalah summary-nya. Jadi kalau misalnya kalian punya area favorit, langsung aja tulis komen di kolom komen kita ya. Ya udah, jadi gue langsung reveal harganya. Untuk mendapatkan rumah yang kece ini di Pondok Indah, miliarder bisa mendapatkannya dengan merogoh kocek sedalam 10,2 miliar rupiah, negotiable. Oke? Ya, jangan lupa untuk hubungi kita ya, Generasi Vida Property, atau gua atau Sandi juga bisa. Nomor teleponnya ada, IG-nya ada, mau DM bisa, WhatsApp bisa, telepon bisa, anything bisa ya. Tapi sama kita untuk showingnya di rumah ini. Oke? Ya udah, gua Bima pamit undur diri. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Bye.